Soal ini membahas mengenai pertahanan tubuh yang bekerja dengan non-spesifik atau tidak tergantung dari jenis patogen yang menyerang. Jadi ada dua, dibedakan jadi spesifik dan non-spesifik. Kali ini pembahasannya akan secara mendetail pada yang non-spesifik. Kemudian ada istilah yang harus kalian tahu, yakni interferon. Karena yang jadi pertanyaan di sini adalah interferon bekerja dengan cara yang seperti apa. Ada 5 pilihan jawaban di sini dan kalian harus tahu mana yang merupakan peranan dari interferon. Saya langsung bedah aja untuk pertahanan internal non-spesifik. Sebenarnya hanya dua yang penting untuk kalian tahu. Cuma nanti yang di komponen kedua ini ada beberapa contoh yang penting untuk kalian ketahui. Yang pertama adalah sel fagosit. Kalau sel fagosit ini termasuk dalam sel imun dan perannya atau mekanisme kerjanya adalah dengan fagositosis, yakni suatu proses di mana akan terjadi penelanan bakteri atau patogen. Jadi yang sudah masuk ke dalam tubuh, eliminasinya dengan cara ditelan. Itu kalau yang sel fagosit. Contohnya ada makrofag, neutrofil, basofil, eosinofil, itu contoh-contoh sel fagosit yang punya kemampuan untuk menelan patogen. Kemudian komponen pertahanan internal non-spesifik yang kedua adalah protein antimikroba. Namanya protein itu karena memang terdiri dari protein. Kurang lebih diketahui ada 20 jenis protein berbeda yang tergolong dalam protein antimikroba. Nah, ada nama lainnya nih. Untuk protein antimikroba kadang juga disebut sebagai sistem komplement. Jadi kalau ada istilah ini jangan bingung, itu protein antimikroba. Nah, kalau tadi sel fagosit dengan fagositosis, sekarang protein antimikroba bekerja dengan cara yang pertama, memicu terjadinya inflamasi. Ini ada beberapa cara, ada dua yang paling sering yang ini. Inflamasi ini adalah reaksi peradangan. Biasanya kalian sering lihat kalau ada habis digigit nyamuk, terus ada ruam merah, membengkak, nah itu inflamasi. Kemudian yang peran kedua adalah dengan memicu autolisis atau penghancuran sel bakteri atau patogen yang masuk. Ini dua cara yang paling umum dilakukan oleh protein antimikroba. Sekarang untuk contoh-contohnya, yang pertama ada enzim lisozim, karena enzim itu memang sebenarnya adalah protein. Ini bisa ditemukan pada contohnya di air mata. Ini sudah punya kemampuan untuk hidrolisis sel atau dinding sel patogen, sehingga bisa membunuh patogen supaya tidak sampai masuk dan menginfeksi tubuh. Contoh yang kedua dan yang merupakan pembahasan dari soal kali ini adalah interferon. Nah, ini sebenarnya adalah molekul antiviral. Jadi secara spesifik diproduksi atau dipicu sekresinya oleh infeksi virus. Jadi spesifik ke virus. Peran-perannya lebih spesifik ke penghancuran virus. Ini juga salah satu ciri khasnya. Jadi dari pilihannya, kalau ada yang berkaitan dengan virus-virus gitu, kemungkinan itu benar. Nah, caranya gimana? Satu, dia bisa panggil NK. NK ini adalah natural killer. Jadi natural killer. Ini nama komponen lain dalam tubuh, bisa dipanggil oleh interferon supaya NK ini punya kemampuan untuk melawan patogen yang masuk. Kemudian cara kedua adalah mencegah replikasi virus. Karena virus itu jadi berbahaya kalau berkoloni di dalam tubuh. Nah, sekarang kita perhatikan ke pernyataan di pilihan jawaban. Pertama, membentuk lubang pada kapsid virus. Ini sebenarnya kurang tepat. Jadi kalian juga harus tahu bahwa ini bukan cara yang tepat dari interferon. Kemudian yang B, menonaktifkan antigen pada kapsid virus. Ini nggak ada kaitannya dengan menghilangkan atau mengeliminasi virus ya. Kalau antigennya dinonaktifkan justru malah takutnya nggak bisa dikenali dong sama tubuh. Jadi ini bukan pilihan yang benar. Kemudian menimbulkan inflamasi. Ini tadi kalau penjelasannya soal antimikroba benar, ada menimbulkan inflamasi. Tapi dia tidak spesifik untuk kerja interferon. Kemudian D, merangsang pembentukan antibodi. Ini tidak spesifik karena kalau pembentukan antibodi ini nanti sudah masuk ujung-ujungnya ke yang pertahanan spesifik. Yang paling tepat adalah pilihan yang E, berikatan dengan sel sehat membentuk zat yang mencegah replikasi virus. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, interferon dapat bekerja dengan mencegah replikasi virus.